Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sahum bikaan majmu'i hati bayani tukai wa hirsin wa sibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani anil mar'i la tas'al wa sal'an qarini fa innal qarina bi muqarini yaqtadi fa in kana za syarrin fa jannibhu sur'atan wa in kana za khairin fa qarin butakati ta'allam fa innal ilma zainun li alihi wa fadlun wa ilwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbabi buhuril fawaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas bait ketiga, 4, 5, dan 6. Bait ketiga dan 4 itu menerangkan tentang cara memilih teman yang baik, dan bait kelima 6 adalah tentang keutamaan ilmu. Nah, yang pertama di bait ketiga, cara mencari teman. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaftadi. Kalau dalam bahasa Jawa seperti ini, ojo takon sangka wong siji takono kancane. Jika hati san krono satenane kanca manut kangancani. Hati teh. Nah, nanti ulah nang kene nang kono nang kuplan. Sare eta mah. Jadi kalau di Indonesia kan itu anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Kamu tidak perlu bertanya tentang kepribadian seseorang. Fa innal qarina bil muqarini yuqtadi. Tetapi lihat saja temannya. Karena apa? Karena seseorang akan mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Nanti kita akan jelaskan dan kita buktikan. Hari ini sudah terbukti, ya. Hari ini sudah terbukti hari ini. Maka fa in kana syarrin fajannibhu sur'atan. Yen ono konco ono lakone ndang dohono wa in kana za khairin fa qarinhu tadi. Yen ono konco bagus enggal ndang kancang. Artinya bila ada teman yang tidak baik maka jauhi secepatnya. Dan wa in kana khairin, apabila temannya itu baik maka temanilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Nah, maksudnya di sini adalah
teman yang sedang bersama-sama menimba ilmu, teman yang sama-sama sedang belajar, teman yang sama-sama sedang mengaji. Ini saja, kalian di sekolah, kalian di kelas, tentu ada yang disebut teman yang baik, ada teman yang tidak baik. Guru itu cepat menghafal siswa. Yang pertama siswa numpang pinterna, yang kedua siswa numpang bangorna, gampang diingat. Tapi siswa yang biasa-biasa saja, sahainya, itu nilainya. Sok di sekolah di mana baik seperti itu. Karena apa di sini? Betul dalam kitab ini bahwa kita harus pintar memilih teman dalam menimba ilmu. Minimal akhirnya apa tanya, Isan, kamu kalau di sekolah pilih teman sebangku itu orang yang kayak gimana? Apakah budak bohong? Apakah budak bagus pintar? Kenapa pilih budak bagus pintar? Apa yang bisa diron? Salah gitu mah. Padahal alasannya adalah supaya kita bisa mengetahui, bisa mengikuti dia. Nah, sekarang begini saja contohnya. Kita setiap pada subuh ngaji. Kalau Nanda, Ihsan, Irjam itu ikut kaidan, pasti tiap subuh ikut ngaji. Walau kalau sampai ngaji, ya? Dan ya kan, karena ikut orang yang baik ikuti. Tapi kalau ada yang mengajak yang buruk, misal setelah subuh pas wiridan, san balik yuk. Itu bukan tuh si Isan tadi sama Isan. Cik kira-kira Ihsan ini ketika diajak yuk balik, dia ikut pulang ke bawah jelek nggak dia? Yo, ke bawah jelek. Makanya gampang lihat orang, lihat temennya. Walaupun jangan menjudge seseorang dengan covernya, tapi tetap kita harus mencari teman bagaimanapun. Kalau misalkan kita sering bergaul dengan anak nakal, pasti yang satu geng anak-anak nakal, Sekar termasuk. Bisa gitu. Dan bahkan nanti bisa mengikuti. Sebab yang namanya kebiasaan itu adalah perbuatan yang diulang terus. Seperti dia yakin ada di sini pasti anak yang awalnya nggak suka login, tapi karena melihat temannya login semua, menjadi generasi menunduk. Atau menjadi generasi menganggap. Itu karena kamu melihat temannya siapa. Karena dalam kalian mencari ilmu itu faktor lingkungan sangat penting, termasuk dari orang tua juga. Ayeuna misal jam ke masjid jam taraweh, bapaknya nggak taraweh, mau mangkat. Tapi bapak Ridwan tiap hari ada di sini, ikut taraweh jam. Karena apa? Pasti seseorang itu ikut yang baik. Makanya fa'in kana dzal syarrin fajannibhu sur'atan. Ketika melihat teman kita tidak baik, tinggalkan saja. Dalam artinya jangan diikuti. Untuk pada yang baik aja. Misalnya jam gak taraweh, capek-capek, itu jangan diikuti. Gitu. Tapi bapak lihat kan bapak Ridwan itu suka ada terus sampai akhir, sampai salaman ada terus. Bapak Ridwan mah ketinggali. Nah di sini teman yang baik itu bukan teman yang selalu menuruti semua keinginanmu, tapi teman yang baik itu adalah teman yang senantiasa membawamu ke jalan kebaikan. Teman anu tidak pernah membawa kalian ke jalan yang sesat. Tuh,
hafid pulang di pondok lain ngaji terus ikuti. Artinya apa? Manfaat ilmu nanti. Kita kan nangis dua poin saya. Ya alasannya pasarean dewa ya. Nah, seorang teman itu, teman yang baik itu ibarat temanmu itu adalah seorang tukang wangi-wangian. Kalau kamu dekat dengan tukang wangi-wangian, maka minimal kamu kebawa wanginya. Kamu dekat dengan tukang sate, sok lewat tukang sate, geber, sewit, nempel ka imah, cep mate, mana dah satenya? Di mana? Eta bau sate, padahal apa? Itu dari belumnya sate. Mana ke nyampahnya? Kenapa? Oh sampah, ada kemudian sampah gitu. Artinya kalian harus pintar-pintar memilih teman. Bukan berarti dijauhi. Mari teman yang kurang gula. Nah gitu. Maksudnya sifat-sifatnya jangan diikuti, dijauhi. Kalau ada teman yang ngajak nggak benar, jam berarti ngaji jam. Wis, saya tunggu pendirian. Saya mau ngaji buat apa? Bekal dunia dan akhirat. Ah itu bagus. Mana yang orang, ayo. Mana yang orang, bye. Itu semua nih. Baik maksimal. Selanjutnya pada bait kelima, ta'allam fa inna ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamid. Ini bait yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ta'allam maka belajarlah, fa innal ilma zainun li ahlihi, karena ilmu adalah perhiasan indah bagi pemiliknya. Ini kita lihat sekarang seorang dokter, dia akan menjadi terpandang, akan menjadi terhormat manakala dia menjadi dokter yang bisa memanfaatkan ilmunya. Dokter bedah, ya tugasnya bedah. Dokter kandungan, ya tugasnya kandungan. Dokter kulit, ya tugasnya nguruskan kulit. Dokter jantung yang nguruskan jantung. Ulah ieu mah dokter jantung nguruskeun kandungan. Kandungan. Ngurus kandungan. Ngurus naon nggak dokter kandungan, ngurus naon? Ya ngurus kandungan. Kandungan, Pak. Kandungan. Nah, masalah jadi jurus apa? Kandungan. Seorang guru akan terlihat hebat manakala dia mau belajar. Yo. Ari guru zaman ayeuna biasana sok eleh kumulina. Eleh dalam arti apa? Terutama dalam hal-hal teknologi. Makanya kalau guru hari ini tidak terus belajar, dia akan ketinggalan zaman. Anak itu sekarang lebih canggih. Pegang HP, buka Google, nah jawab. Makanya kalau seorang guru dia tidak mau belajar, terus kelewat. Ini turun we. Gitu. Intinya. Nah, termasuk kenapa di sini ilmu itu akan menjadi perhiasan karena begini. Neneng itu punya emas isinya 100 kintal. Wah, emas 100 kintal. Lah kalau gede-gede lah 2 kilo nenengnya. Emas 2 kilo. Dia punya emas 2 kilo. Yang 1 kilo itu harganya berapa? Katanya kurang 1 gram bayar dengan 500.000, ya 1 kilo. Nah, bayangkan neneng kesorangannya. Api-api ngahayal ini mah. Dah si neneng yakin boga masak itu hirupna moal tenang dah. Sieun ka mana-mana teh. Sieun dicolong. Dan ibarat idan oge bawa diri sakoper di Banjar ke Jakarta moal tenang dah. Bisa aya copet lah, bisa aya garong lah, bisa aya maling lah, sarua kene eta. Garong, copet, maling sarua kene. Sieun. Karena yang dibawa itu harta. Makanya Nabi Sulaiman dulu dikasih pilihan harta, tahta, dan wanita.
mah harta dan tahta jelek gak apa-apa. Gitu. Kayak lagunya harta, tahta, dan ilmu. Nabi Sulaiman memilih apa? Ilmu. Ilmu mah mual berat mawana. Idan kebedak pintar ya ceritana. Erek mangkat ke Jakarta, boga ilmu berat kan? Oh, sian ke ilmu di Jalan Kupatur. Oh, aman tenang boga ilmu mah. Iya tadi mawa duit saloba-loba, duit tadi koper semua. Telepona bayar bus, buka koper isiun. Bisi kuma buka koper, wah si kenaik mulik, siun. Tapi lah, tapi menikan boga ilmu, ceritana boga ilmu tapi itu boga duit, maka dia bisa berpikir otaknya itu. Jadi dengan ilmu itu bisa dapat harta, bisa dapat tahta, gitu. Aduh, kurang boga ongkos, pokok tengah dompet, tapi dia punya ilmu berpikir bagaimana. Sambil dia, misalkan apa di jalan itu, kurang bisa nyanyi ya, amin. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Si Tegarta nguriling bus menang 50.000 bisa bayar bus. Itu bukan ilmu mikir. Nah itu makanya zainun li ahlihi. Ilmu itu perhiasan bagi pemiliknya, benar. Makanya manusia itu dikatakan makhluk yang paling mulia. Walaupun manusia bukan yang terkuat, tapi manusia itu termasuk makhluk yang paling sempurna. Sekarang saja yang masih hidup, yang termasuk makhluk terkuat apa? Di hari ini makhluk yang terkuat apa? Contohnya gajah. Gajah yang manusia kuatan saha? Gajah. Dan sinah manggul naon wah nuburat kuat, tapi gajah kuat. Tapi karena idan punya ilmu bagaimana mawa truk, angkutan truk ke jalan, itu ilmu. Ya, itu ilmu. Kamu salah. Makanya hadis Nabi itu bagaimana ada thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Makanya ilmu itu dicari itu wajib bagi setiap muslim. Nu ngarasa muslim mah yuk ngaji, itu maksudnya teh mun Sunda mah. Dalam hadis yang lain, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmunya. Tadi pengen jadi dokter ada ilmunya. Misalkan sekarang pengen jadi seorang apa kan? Pengen jadi dokter, pengen jadi ahli ekonomi, ya kuliah ke ekonomi. Tulis pengen jadi ahli statistik, ya kuliah di statistik. Nanda ayang jadi dokter SMP heula. Denya yang masuk dokter apa dokteran heula SMP heula SMA karena dokter dari itu. Dan baik keenam ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjaga ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbahi bururin fawaidi. Nah, dalam hal ini cara mencari ilmu itu punya metode masing-masing. Dan setiap orang yang dalam setiap harinya mencari ilmu, dia tidak akan berkurang ilmunya, tapi akan tambah ziyadatan kulla yaumin. Setiap harinya itu tambah berfaedah ilmunya. Makanya dalam kitab Ta'limut Ta'lim tahun kemarin disebutkan waktu yang paling baik dalam mengaji, dalam mengulang pelajaran itu adalah waktu subuh. Subuhnya tercerah ini ya, cerah, ngantuk. Padahal enak tercerah ya, masih kena fresh. Tadi sebelum berangkat ngaji, wudhu tuh, wudhu seger wudhu teh. Coba langsung Habib, wudhu dia Habib. Tamas nama naon dia, menggali namanya. Mengganjil
menggali cinta. Naon cinta teh cileuna mata malah jadi. Wudulah minal ilmi wasbafi buhuril fawaidi. Lalu kalian disuruh berenanglah mengarungi lautan itu. Artinya apa? Jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Walaupun kalau kata Calotong, ilmu itu jangan dicari, dia nggak hilang. Sorry, ilmu dicari emang hilang. Maksudnya apa? Yang namanya ilmu semakin dikejar itu semakin banyak bertambah faedahnya, tetapi semakin ditinggalkan itu bakal seperti peso, bakal apa? Tambah tumpul lah hilang. Dan di sini supaya tambah faedah dalam mencari ilmu ada syarat-syaratnya juga. Tentunya adalah kalian harus menghargai ilmu itu sendiri. Salah satunya apa? Lamun sebuah kitab, ya, kaiji dari tata cara memegang, menyimpan, membawa jelas. Tidak boleh disimpan sejajar dengan sikil. Nah, kalau sampai ulah tuh, si ulah dia. Itu gitu, sudah menghargai butai, lain gitu tak. Nah, itu yang pertama, cara menghargai ilmu. Yang kedua, jangan dicoret-coret sembarangan. Jangan sampai coret itu mengganggu tulisan si ilmu tadi. Kecuali ketika ngalogat pakai arah pegon, nah itu. Jangan coret-coret. Yang minimal ada apa tadi? Tuh, itu minimal gitu, itu sajadah. Tadi handap teuing. Gitu. Syukur-syukur sehingga isa dari seperti itu terus tuh, bagus. Itu contoh cara menghargai ilmu. Kemudian salah satu cara menghargai ilmu adalah tidak menyimpan sesuatu di atas kitab. Walaupun itu hanya sebuah pena. Pulpen dia ulah simpen di kitab teh. Pokoknya sarean mah. Ame ieu teh naon? Ame kira simpen otak, sarean ulah. Ulah dari lah gitu teh. Nah, itu saking kita harus menghargai ilmu supaya dapat faedahnya seperti itu. Hargailah buku-buku itu, kitab itu harus dijaga. Menang depan jelas begitu. Tilak ya, kamu di telepon. Wah, bilang kumaha diri kesrikas ulah. Dijaga, makanya simpan di atas tuh rak meja, rak buku ya. Disimpan supaya ilmu itu tetap apa namanya bisa memberikan faedah dan kita bisa apa? Wasbah fil buhuril fawaidi, kita bisa berenang mengarungi lautan faedah itu. Nah, kalau kita sudah bisa menghargai ilmu, kita arungi samudra lautan ilmu itu, maka insya Allah nanti kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Nah itu baik itu 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah bagaimana cara memilih teman yang baik. Yang kedua tentang keutamaan ilmu. Dan yang ketiga tentang bagaimana cara menjaga ilmu. Ya, mudah-mudahan sing istiqomah di akhir Ramadan ngaji kitab dia. Jadi kan belajar teh tambah semangat, tambah bener, lain tambah loyo ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.